We're back again on Entertainment News. Wajah dunia perfilman Indonesia memang selalu berubah dari masa ke masa, ya kan Bim? Hal ini tentu saja merupakan penyesuaian dari kondisi masyarakatnya pada waktu tersebut dan tidak ketinggalan teknologi yang digunakan juga. Teknologik, dan kali ini aktris senior tanah air yaitu Yesi Gusman akan berbagi mengenai perbedaan era perfilman pada zaman dulu dan juga perkembangan pada zaman sekarang. Sip, sukses. Catatan pelajaran Gali lengkap nggak? Boleh saya pinjam? Boleh. Asik. Nanti aku dibonceng sepeda Gali ya. Jangan, nanti kau malu. Apa menariknya dibonceng pakai sepeda? Kan lebih enak naik mobil atau Vespa. Preview. Kalau saya memang penggemar film, jadi sering nonton juga ya. Kalau zaman saya kan itu kan film memang sedang menjadi tuan rumah di negara sendiri, ya. Jadi pada waktu itu buat film juga bisa 2-3 bulan. Lalu terus kita banyak melakukan, kalau masih kurang puas diulang-ulang seperti itu. Dan segala sesuatunya tuh masih dengan tidak terburu-buru lah gitu. Nah, kemudian film itu mengalami masa redup, lahirnya sinetron-sinetron kan. Lahirnya sinetron-sinetron berkembang sehingga boleh dibilang mati suri lah perfilman. Tapi alhamdulillah sekarang dengan sineas-sineas baru, saya sangat-sangat bangga karya-karyanya mereka lahir lagi dan rasanya sudah kembali lagi. Bahkan juga film-film Indonesia ini kan sekarang juga ada yang sampai tembus ke luar negeri ya. Ya misalnya kameranya dulu, kalau sekarang udah bisa direct sound ya, jadi langsung direkam. Kalau dulu kita melalui proses dubbing, jadi syuting dulu, terus filmnya itu harus diprosesnya di Hong Kong. Kalau sekarang udah bisa di Indonesia, jadi di Hong Kong dulu, terus ada namanya ras copy, seperti kayak bukan apa sih kalau foto itu masih negatifnya ya, belum jadi filmnya benar-benar. Terus kita mengisi suara, jadi ngisi suara belakangan, filmnya diputar kita ngikutin dubbing namanya. Nah setelah itu baru disatukan suara dengan film. Jadi kadang-kadang moodnya kan udah berbeda daripada kalau kita langsung direkam. Ya lebih banyak kesulitan karena mungkin dari pribadi kita sendiri. Contohnya ketika saya main film Romi dan Yuli itu kan ada adegan di dalam gua, hujan, terus akhirnya saya kaget terbangun karena ada petir. Karena satu sedang melarikan diri jauh dari keluarga. Di sebelah saya Rano, filmnya di Romi dan Yuli. Nah setelah ada petir kaget, saya harus langsung memeluk Rano gitu. Padahal saya tuh baru mengenal Rano belum lama. Jadi pada saat itu buat saya sulit sekali, bangun langsung memeluk dia tuh susah. Kalau saya lihat, kalau film zaman sekarang kan terus terang saya nggak banyak berkecimpung lagi ya. Jadi mungkin yang saya rasakan dulu saja ya, kita masih sangat menghargai karya kita, hubungan satu sama lainnya tuh masih sangat-sangat dekat dalam satu keluarga besar ketika memproduksi satu film itu. Saya tidak bisa membandingkan dengan film ya kalau zaman sekarang karena saya tidak terlalu aktif di film, tapi saya melihat yang di sinetron itu kan yang saya dengar dan saya baca katanya prosesnya cepat sekali. Kadang-kadang skrip dirubah di tempat dan bekerjanya sampai siang malam gitu, sampai meletihkan sekali. Jadi akhirnya yang terjadi adalah produksi, tapi bukan lagi kecintaan pada pekerjaan kita gitu. Kalau film layar lebar banyak yang bagus-bagus. Yang saya bilang tadi kalau misalnya sinetron itu masih banyak yang harus diperbaiki, misalnya peran seorang ayah atau seorang dokter, tapi kok tidak menggambarkan usia seorang ayah gitu, atau seorang pembantu rumah tangga misalnya, tapi tidak kalah kerennya dengan nyonya rumahnya ya. Banyak bibit-bibit, cuman kadang-kadang mereka terkekang oleh keterbatasan gitu. Misalnya mereka ingin mengembangkan karyanya dalam segi-segi tertentu, tapi terkekang dengan ada batasan-batasan, misalnya tidak boleh banyak terlalu menggerakkan kepala, tidak boleh terlalu banyak bergerak, harus ke sana, harus ke sini, atau keterbatasan waktu, keterbatasan banyak hal lah.
sehingga seharusnya bisa lebih baik lagi menjadi tidak maksimal. Ya mudah-mudahan Indonesia semakin banyak kesempatan untuk sekolah di sekolah film yang baik. Sekarang udah sekolah di Indonesia, ditambah lagi ilmunya dari negara yang memang sudah lebih dahulu membuat film. Lalu setelah itu kembali ke Indonesia, memilih cerita-cerita yang baik sehingga bisa dipentaskan lebih baik dan bagaimana mengemasnya sehingga mempunyai nilai jual. Kadang-kadang film yang bagus tapi tidak bisa dipahami dan tidak ditonton orang juga mubazir. Yesi Gusman ini ya Yes. salah satu artis senior Indonesia yang udah dari tahun 70-an sampai sekarang masih eksis, masih suka ada sinetronnya. Selain tadi ada Rano Karno juga Ketika kan. waktu filmnya sama Rano Karno zaman Gali dulu. dan Ratna menjalin cinta tuh. Masih sampai sekarang tokoh Gali dan Ratna itu masih ini ya. Terngiang-ngiang terus, Iya, terbayang-bayang teringat, terus. ya Tapi kan? kalau emang berbicara soal perkembangan industri film di Indonesia ya sama kayak industri musik, film, itu semuanya pasti bergantung sama kemampuan kreativitas manusia dan juga perkembangan Iya. teknologi itu ngaruh banget loh Maria. Mulai dari equipmentnya, let's say kamera, alat-alat editing, kemudian kemampuan komputer untuk ngedit-ngedit kayak CGI. Dulu zaman dulu bikin Transformer segala macam, mana bisa. Kalau sekarang sih so easy. Terus posternya keren-keren lagi. Posternya emang keren-keren ya. Tapi emang itulah dia, kenapa orang film-film zaman dulu, kalau kata Maria dulu bikinnya Iya, kalau dulu kan bikinnya kayak habis satu produksi ini agak lama baru ada produksi yang lain. Kalau sekarang kayak produksi satu film itu ada lagi. Terus. Jadi kayak belum meninggalkan kesan yang begitu dalam udah langsung dihajar sama film berikutnya. Jadi udah lupa, jadi Iya. cepet lupa. Itulah kenapa alasannya kenapa aku tuh nggak, kalau pilih film tuh pilih-pilih banget gitu. malah kayak banyak aja film ini yang datang Iya, tawaran. nggak ada tawaran. Buat aku. Kelihatannya kayak pilih-pilih padahal emang gak ada tawaran. Ya. Tapi sekali lagi maju terus ya industri permusikan Indonesia, industri Perfilman perfilman Indonesia, Pokoknya dunia entertainment ya. Yes, supaya nanti beritanya kayak kita banyak juga.